Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas tentang program linier. Ini ada soal pertidaksamaannya, Bre. Kita fokus dulu di part 2 ini ke ngegambar grafik sampai kalian paham. Stop dulu videonya, coba. Terus jawab. Ini part 1 udah kita jelasin ya. Nah, sekarang kita lanjut part 2, masih di soal yang sama. Nanti kita lanjutin ke soal tentang soal ceritanya ya. Kayak apa sih di program linier soal ceritanya. Nah, kita fokusin dulu di sini sampai kalian bisa. Nilai maksimum dari 20x tambah 8 untuk X dan Y, nah yang memenuhi ini. Maka langkah pertamanya kita harus gambar dulu grafiknya, Bre. Nah, di sini peroleh X tambah Y sama dengan 20, kita ubah dulu jadi sama dengan. Kalau X-nya 0, maka diperoleh, hilang aja X-nya. Jadi Y-nya sama dengan 20. Yang kedua, kalau Y-nya 0, dapat X-nya berapa? Berarti ini hilang aja Y-nya. Berarti sisa tinggal X kan? X sama dengan 20. Jadi cara kita nentuin nanti gambar itu kayak gini, Bre. Yang kedua, itu adalah 2x tambah y sama dengan 48. Kita gituin dulu. Maka kalau x-nya 0, maka hilang aja x-nya. Jangan dilihat gitu kan. Berarti sisanya tinggal y sama dengan 48. Terus kalau yang kedua, y-nya 0, maka diperoleh kalau y-nya 0. Set, ditutup aja. Berarti sisanya tinggal 2x sama dengan 48. Berarti x-nya berapa? 48 bagi 2, 24. Nah, yang ini kita gambar garisnya gitu. Ya. Nah, kalau yang 0 sampai 20, 0 sampai 48, nah kita cek di gambar aja. Kayak gini kan grafiknya. Nah gitu. Angka-angkanya 20 sama 20. Misalnya kelipatan 10 aja. 10, 20, yang ini kan berarti 10, 20, yang ini kita gambar, kita sambungin dulu ke sini. Cet, kita lebihin untuk nulis pertidaksamaannya. Berarti X tambah Y lebih dari sama dengan 20. Terus yang satunya lagi, mana? Yang satunya lagi itu 48, y-nya 48, berarti di sini 30, 40, 50, berarti kira-kira 48 di sinilah. Ini 48 gitu kan. Yang kedua x-nya 24, berarti 24 itu di antara 20 sama 30, berarti di sinilah 24. Nah, ini 24. Nah, udah kayak gini kita sambungin. Set gitu ya. Kita sambungin. Nah, yang ini itu adalah yang 2x tambah y berapa? Kurang dari sama dengan 48. Gitu, Bre. Nah, udah kayak gini gimana? Terus kita gambar yang mana? Yang ini, x-nya dulu. Antara 20 sama 0 sampai 20 kan ini 0. Ini x 0. Terus 20 yang mana? Yang ini. Oke, kita tarik garis gitu. Nah, secara vertikal. Gitu. Yang ini. Ini adalah x di antara berapa? X di antara 0 sampai 20. Kalau yang kedua, y di antara 0 sama 48, berarti dia horizontal. Kalau yang tadi vertikal, sekarang horizontal. Set gitu. Nah, yang ini garis ini tuh adalah garis y di antara berapa? 0 sama 48. Nah, kita tinggal arsir. Arsirnya gimana? Caranya seperti di video sebelumnya, Bre. Ini kan y-nya plus. Ini y-nya plus. Kalau kurang dari berarti min. Kalau lebih dari berarti plus gitu ya. Ingat, y-nya plus koefisiennya, tandanya kurang dari berarti min, kalau dikaliin jadi min. Berarti grafik ini geraknya ke bawah. Gitu. Tipis-tipis aja arsirannya. Gitu. Terus yang ini gimana? Sama. Y-nya kan plus. Terus tandanya lebih dari. Kalau lebih dari berarti plus. Kalau plus dikali plus berarti plus juga kan. Berarti kalau hasilnya plus, grafik ini geraknya ke atas. Gitu. Ya. Yang ini X-nya di antara 0 sama 20. Berarti di antara 0 sama 20 gini. Lebih dari 0. Gitu, terus kurang dari 20, berarti gini. Nah, gitu. Terus yang mana lagi? Antara 0 sama 48, berarti antara 0 sama 48 lebih dari 0, y-nya itu lebih dari 0, ya, tapi kurang dari 48. Di mana grafik atau di mana wilayah yang arsirannya itu mengelilingi di sana? Nah, di sini kan DHP-nya, daerah himpunan penyelesaian, di sini nih. Nah, ini kan ke bawah, ini ke kanan, ini ke atas, ini ke kiri. Berarti di sini wilayahnya, Bre. Wilayah yang dibatasi oleh arsiran. Gitu, itu nentuin DHP. Maka titik pojoknya ada 4. Ini yang pertama, misalnya titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, gitu. Nah, kebetulan kalau A kan udah ada. A itu berarti di sini kan di Y, berarti 0,20. B-nya berarti berapa? 0,48. Nah, si D-nya udah ada. Ini kan titik D. D-nya di sinilah. Berarti D itu titiknya adalah 20,0 karena ada di X. Kalau ada di Y titiknya, maka 0, kalau di X berarti 20 apa? Berapa koma 0 gitu. Berarti di sini 20,0. Si C-nya berarti kita harus cari
C ini ada perpotongan antara dua garis. Garis yang ini dengan garis yang ini kan. Garis yang ini milik siapa? Berarti milik 2X tambah Y sama dengan 48. Yang ini kan garisnya. Terus X-nya berapa garis ini? X 20. Maka kita substitusi X sama dengan 20 ke persamaan yang ini. Berarti 20 kali 2 kali 20 tambah Y sama dengan 48. Di sini 40 tambah Y sama dengan 48. Berarti Y sama dengan 48 kurangi 40 berapa? 8. Berarti Y-nya 8. Titik ini tuh berarti 20,8 gitu. Cara nentuin ini kan 20 di sini. 20 berarti di sini berapa? Kan jadi tanda tanya Y-nya. Ini berapa gitu. Nah, caranya kita bisa eliminasi kalau kebetulan yang ini adalah caranya substitusi. Karena kebetulan ini garisnya lurus. Berarti X-nya 20, di sini 20, Y-nya berapa? Tinggal substitusi aja ke garis yang pertidaksamaan ini. Karena perpotongannya dua garis ini. Y-nya dapat 8. Ya udah kayak gitu, masukin ke fungsi objektifnya 20X tambah 8. Berarti kalau yang A 0,20. Fungsi objektifnya itu adalah 20X tambah 8. Kita substitusi ke sini, Bre. Maka diperoleh X-nya 0. Berarti diperoleh, ini kan, mana nih soalnya? Yang ini ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 20. Diperoleh berapa? Ini fungsi objektif Z biasanya. Berarti Z sama dengan X-nya 0. Berarti tinggal, ya udah 8. Itu Z-nya. Kalau yang B, berarti 0,48. Masukin. X-nya 0, Y-nya nggak ada kan? Berarti ya udah. Berarti sih tinggal 20 kali 0, 20 tambah 8. Ya udah 8 juga sama. Kalau yang C itu berapa? 20,8. 20,8. Berarti Z-nya 20 kali 20, X-nya kan 20. 20 kali 20, 400. Ditambah Y-nya 8. Oh ya udah 8. Jadi 408. Nah, gini. Kalau D-nya berapa? D-nya sama. D-nya itu adalah, di sini berapa D? Nah, ini D. D itu adalah 20,0. Berarti 20,0 gitu ya. Peroleh Z sama dengan 20 kali 20, 400 ditambah 8 karena 8-nya nggak ada Y, jadi 408. Oke, otomatis nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya adalah 408. Jadi jawabannya yang A gitu, Bre. Ini soal tentang program linier untuk pertidaksamaannya dulu yang menentukan nilai maksimum dan minimum. Udah, ini kita lanjut ke soal cerita dari program linier ini. Next, stay tune di cara K untuk part 3 program linier. Stay tune aja ya.